Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini acara pengerjaan pengarahan dan technical meeting ASEAN Show, ASEAN Student Science Olympiad Regional Indonesia Pre-Selection Batch 1 tahun 2020. Sebelum kita melanjutkan acara pada hari ini, kami beritahukan kepada seluruh peserta untuk tertib dan menyimak pada acara pada hari ini secara seksama dan secara serius agar seluruh informasi yang disampaikan pada technical meet hari ini dapat dipeserta. Adapun informasi yang akan kami sampaikan ini nanti akan kami share melalui grup masing-masing peserta. Sebelum kita lanjutkan acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing, terutama untuk saudara-saudara kita di Indonesia yang sedang mengalami bencana, agar diberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan dalam menghadapi bencana di Indonesia saat ini. Berdoa, kita mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, saya sebagai pembawa materi pada acara pengarahan dan technical meeting hari ini, pertama-tama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan pada hari ini, dan mohon untuk seluruh peserta dan pembimbing pada malam hari ini untuk disimak secara cermat dan seksama agar tidak ada misinformasi untuk besok acara ASEAN Show 2021 Pre-Selection Batch 1. Selanjutnya, adapun kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk pertanyaan-pertanyaan di luar technical meeting atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan pada technical meeting melalui call center akan di-skip terlebih dahulu dalam acara ASEAN Show 2021 besok, dan call center akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan di luar pembahasan yang ada di technical meeting hari ini. Artinya, bagi peserta yang menanyakan pertanyaan yang sama pada waktu technical meeting, tidak akan dibalas kecuali keadaan darurat yang terjadi pada peserta pada besok pengerjaan, baik di sesi 1 maupun sesi kedua. Adapun susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, pemaparan umum, penjelasan teknis Olimpiade, panduan penggunaan aplikasi, tanya jawab, dan penutupan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang pemaparan umum, di mana pemaparan umum ini akan menjelaskan apa ASEAN Show, fasilitas yang didapatkan, dan bagaimana caranya. Nanti akan dijelaskan pada bab pemaparan umum. Bagi peserta yang belum mengenal ASEAN Show adalah Olimpiade Pre-Selection Regional Indonesia yang dilaksanakan untuk mencari putra-putri terbaik Indonesia yang kemudian akan dibina secara intens dan dijadikan perwakilan Olimpiade Independen tingkat ASEAN. Apa Olimpiade Independen itu? Olimpiade independen adalah Olimpiade non-government
yang dilaksanakan oleh komunitas pendidikan dari seluruh ASEAN, di mana komunitas ini hasil kerjasama olimpiadekita.com dengan komunitas pendidikan lain di kawasan Malaysia, Singapura, Brunei, Timor Leste, dan Thailand. Peserta dan pembimbing yang saya hormati, adapun fasilitas Asienso pada batch pertama ini adalah yang pertama, uang beasiswa secara tunai yang akan diberikan selama 3 bulan untuk juara 1 sampai 10. Untuk tampilan di layar itu juara 1 sampai 8, kami ralat jadi juara 1 sampai 10. Lalu yang kedua, sertifikat berbahasa Inggris dengan lisensi internasional, artinya sertifikat yang diterima oleh peserta nanti sudah berstandar internasional. Lalu yang ketiga, medali juara, medali 30 besar, dan medali peserta bagi peserta yang melebihi nilai KKM. Adapun KKM nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk yang keempat, peserta mendapatkan draft soal seleksi olimpiadekita.com. Berikut adalah 4 fasilitas Asienso 2021. Selanjutnya, sertifikat. Kami beritahukan kepada seluruh peserta dan pembimbing yang saya hormati, banyak yang menanyakan bahwa apakah semua peserta mendapatkan sertifikat. Kami selaku panitia menjelaskan kembali bahwa seluruh peserta, saya ulangi, seluruh peserta mendapatkan sertifikat yang dapat diunduh melalui www.olimpiadekita.com/sertifikat pada tanggal 13 April 2021. Lalu ada juga e-piagam. E-piagam ini khusus untuk juara 30 besar dan peserta yang memiliki nilai di atas KKM, di mana dapat diunduh melalui website www.olimpiadekita.com/piagam yang dapat diunduh setelah pengumuman peringkat ataupun juara Asienso 2021. Kami ulangi lagi, seluruh peserta mendapatkan sertifikat dan juara baik 30 besar maupun peserta yang memiliki nilai di atas KKM akan mendapatkan piagam juara. Selanjutnya, sertifikat kita seperti apa? Banyak yang ditanyakan. Sertifikat Asienso nanti akan dilengkapi oleh logo dan terdapat nama peserta dan status peserta. Statusnya sebagai peserta atau sebagai juara. Lalu yang keempat, terdapat nilai dan predikat, di mana nilai yang didapatkan oleh peserta dan predikatnya baik, sangat baik, kurang, ataupun cukup. Lalu yang kelima, terdapat barcode. Yang keenam, terdapat hologram, di mana ini khusus untuk pemesanan sertifikat cetak. Selanjutnya untuk medali. Medali ada 3 jenis, gold medal, dan silver medal, dan bronze medal. Di mana untuk yang gold itu didapatkan oleh juara 1 sampai 10, juara 11 sampai 30, honorable partisipan. Siapa honorable partisipan itu? Adalah peserta yang melebihi nilai KKM 2021. Sebagai keterangan, juara 1 sampai 10 mendapatkan medali secara gratis 100% dari panitia Asienso. Dan untuk pengiriman akan mendapatkan subsidi dari panitia
Asienso 2021 dengan ketentuan untuk di Pulau Jawa akan dialokasikan uang ongkos kirim secara penuh dari panitia. Di luar Pulau Jawa akan diberikan bantuan subsidi ongkos kirim oleh panitia. Lalu untuk juara 11-30, medali akan diberikan subsidi 50%. Apa arti subsidi itu? Artinya panitia akan membayar harga medali 50% dan 50% sisanya akan dibebankan kepada peserta juara 11-30. Untuk ongkos kirim ditanggung oleh peserta masing-masing. Honorable partisipan. Honorable partisipan akan mendapatkan medali dengan harga khusus yang telah disubsidi oleh panitia, di mana nilai subsidinya tidak lebih besar dari juara 11-30. Artinya ada di kisaran 10% sampai 40%. Dan untuk ongkos kirim akan ditanggung oleh peserta masing-masing. Untuk pemesanan medali dan sertifikat cetak, nanti akan kami sediakan link pemesanan melalui www.olimpiadekita.com/daftar/pemesanan, di mana link tersebut akan bisa diakses pada tanggal 12 sampai 15 April 2021. Dan perlu diingat bahwa pemrosesan pemesanan kurang lebih adalah 14 hari, di mana pemesanan hanya bisa dilakukan pada tanggal 12 sampai 15 April 2021. Kami ulangi, pemesanan hanya bisa dilakukan pada tanggal 12 sampai 15 April 2021. Dan kami tidak menerima pemesanan di luar tanggal tersebut. Dengan proses pemesanan adalah kurang lebih 14 hari. Berikutnya, kita masuk pada penjelasan teknis. Untuk pembagian sesi Olimpiade, yang sering ditanyakan oleh peserta beberapa hari ini, mohon disimak, terdapat perubahan jadwal sesi Olimpiade yang akan dilaksanakan pada 10 dan 11 April 2021 besok. Kami ulangi, pembagian sesi Olimpiade saat ini terdapat perubahan jadwal, di mana di hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, terbagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 dilaksanakan pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai 12.00 waktu Indonesia Barat untuk mata pelajaran Matematika SMA, Kedokteran SMA. Untuk sesi pukul 14.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat untuk mata pelajaran Biologi SMA dan Matematika SMP. Lalu untuk esok hari, di hari Minggu, tanggal 11 April 2021, sesi 3 dimulai pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat untuk Bahasa Inggris SMP, IPA SMP. Untuk sesi keempat, dimulai pukul 14.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat untuk materi Bahasa Inggris SMA, Astronomi SMA. Perlu diketahui, setiap jam sebelum sesi dimulai akan dilaksanakan pengarahan via Gmeet. Dan ini akan diinfokan melalui grup koordinasi masing-masing peserta. Saya ulangi, setiap 1 jam sebelum sesi dimulai akan dilaksanakan pengarahan via Gmeet yang akan diinfokan melalui grup koordinasi peserta. Jadi, seluruh informasi akan kami update melalui grup koordinasi
mohon untuk seluruh peserta selalu update melalui grup koordinasi tersebut. Selanjutnya, untuk persiapan Olimpiade. Yang pertama, seluruh peserta mohon dipastikan sudah mendapatkan validasi, baik secara email ataupun melalui website validasi yang sudah dikirimkan dia. Ada pertanyaan, mengapa tidak dapat email? Itu tidak masalah, silakan cek melalui website saja. Bagi peserta yang tidak mendapatkan email validasi, silakan cek di website saja. Tidak harus mendapatkan email. Bagi yang mendapat validasi berdasarkan yang didapatkan melalui email masing-masing. Lalu yang kedua, kami sarankan menggunakan laptop atau PC untuk tampilan yang maksimal. Dalam artian, tampilan soal, bagi soal yang memiliki kalimat yang panjang, lalu penampilan waktu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mohon diperhatikan, wajib menggunakan Chrome atau Safari. Bagi peserta yang tidak menggunakan Chrome atau Safari, jika terjadi kendala, bukan tanggung jawab panitia. Oleh karena itu, bagi peserta yang tidak memiliki Chrome atau Safari, silakan segera diunduh aplikasi Chrome atau Safari. Jadi, jangan sampai tidak memakai Google Chrome atau Safari. Bisa dipilih salah satu. Lalu yang selanjutnya, nonaktifkan seluruh notifikasi. Artinya, notifikasi yang muncul di laptop, baik itu notifikasi WA, Instagram, iklan, Translate, Google Translate, dan lain sebagainya, mohon diaktifkan sebelum persiapan Olimpiade. Bagaimana caranya? Silahkan browsing di Google. Bagaimana cara menonaktifkan? Karena terutama bagi notifikasi WA, Instagram, ataupun Translate dari Google Translate, nanti akan terhitung pengurangan nilai. Lalu yang selanjutnya, pastikan jaringan internet teman-teman sudah lancar pada saat pengerjaan. Kriteria lancar setiap daerah itu berbeda-beda. Kami menyarankan kecepatan internet itu lalu tolong dipastikan setting tampilan layar selalu menyala. Jangan disetting 30 menit off atau yang lainnya. Mohon di-set tampilan layar selalu menyala, always on. Dan mohon dihindari jika menggunakan laptop, tiba-tiba baterai habis dan mati, tiba-tiba laptop terjadi sleep, lalu jika menggunakan HP, tiba-tiba HP mati, kayaknya habis, jangan sampai terjadi hal-hal tersebut. Jadi mohon diperhatikan, mohon segera dinonaktifkan seluruh notifikasi yang ada di laptop maupun di HP, baik notifikasi WA, notifikasi Translate Google Translate, lalu notifikasi Instagram, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa browsing di Google, bagaimana caranya, karena setiap device berbeda-beda. Biar mohon disetting always on, dan jangan sampai ada kendala mati di tengah pengerjaan. Selanjutnya, peserta berikut larangan yang terjadi di Olimpiade. Peserta dilarang berpindah tab. Jika tidak tahu berpindah tab itu apa, itu
berpindah halaman pengerjaan ataupun keluar page soal. Jadi peserta dilarang keluar dari halaman pengerjaan selama pengerjaan dilakukan. Jika keluar dari halaman tersebut, peserta akan mendapatkan nilai. Jadi mohon diperhatikan, dilarang berpindah tab atau keluar page soal. Kami harapkan peserta selalu stay pada halaman pengerjaan atau bisa dengan cara melakukan full screen. Full screen pada page pengerjaan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kami mohon untuk peserta selama pengerjaan fokus pada halaman pengerjaan, jangan sampai. Lalu yang ketiga, peserta dilarang mereload page saat itu pada pengurangan waktu peserta. Jika dilakukan berkali-kali, maka peserta akan dianggap terdiskualifikasi. Jadi kami sampaikan dilarang mereload page tanpa izin panitia. Jika terjadi permasalahan dalam pengerjaan, mohon untuk menyampaikan kepada panitia terlebih dahulu dan jangan melakukan reload page secara mandiri tanpa melakukan koordinasi dengan panitia. Lalu yang keempat, dilarang berdiskusi dan berbuat curang. Selanjutnya, peserta melakukan screen capture, merekam atau memfoto soal selama pengerjaan. Kami sampaikan kembali, peserta dilarang melakukan screen capture, merekam maupun memfoto soal selama pengerjaan. Yang keenam, peserta dilarang mengerjakan di luar sesi tanpa alasan konkret yang dilaporkan kepada panitia Asenso 2021. Jika ada yang mengerjakan di luar sesi, maka konsekuensinya adalah kami lakukan diskualifikasi. Selanjutnya, dari larangan tersebut mungkin akan muncul sebuah pertanyaan dari para peserta dan pembimbing. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan saat pengerjaan? Kami menggunakan sistem kerjasama dari Belajar.com, di mana teman-teman yang sudah sering menggunakan sistem mereka mungkin akan mengetahui 3 pengawasan ini, di mana yang pertama ada hidden audio dan video recorder, di mana peserta saat melakukan klik kerjakan akan otomatis terekam secara audio dan video by system selama pengerjaan soal Olimpiade. Video tersebut akan otomatis terhapus dalam 2 kali 24 jam. Jadi, saat dalam perekaman audio dan video recorder, jika ditemukan percakapan atau visual yang mengarah pada kecurangan, sistem akan otomatis mengurangi poin peserta ataupun mendiskualifikasi peserta sesuai dengan level kecurangan yang sudah ditentukan oleh panitia. Yang kedua, Automatic Disqualification Integration System. Sistem ini akan otomatis melakukan diskualifikasi dan pengurangan nilai bagi peserta yang melanggar
peraturan Olimpiade yang disebutkan sebelumnya. Sistem ini diantaranya adalah yang pertama bisa mengurangi waktu peserta, bisa mengurangi poin, bahkan yang paling tinggi adalah melakukan diskualifikasi sesuai dengan tingkatan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta. Yang ketiga, Traffic and IP Monitoring System, di mana sistem akan mempertahankan selama pengerjaan. Artinya, selama peserta selesai kerjakan. Jika terdapat percobaan curang, maka akan diblok secara otomatis, blocking permanen. IP-nya tidak bisa mengakses halaman Olimpiade secara permanen. Selanjutnya, mekanisme soal. Untuk soal, banyak ditanyakan oleh peserta berapa jumlah soalnya. Untuk jumlah soal matematika SMA 40 soal plus 1 soal bonus. Biologi SMA sampai astronomi, bahasa Inggris dan kedokteran sama 50 soal plus 1 soal bonus. Lalu yang kedua, ada matematika SMP, IPA SMP 40 soal plus 1 soal bonus. Selanjutnya bahasa Inggris SMP ada 50 soal plus 1 soal bonus. Oke, kami akan jelaskan apa itu soal bonus. Soal bonus ini tidak wajib dijawab. Artinya soal bonus ini memiliki nilai bonus yang sangat besar, yakni 100 poin. Satu soal bonus yang benar itu akan mendapatkan nilai 100 poin maksimal. Jika hasilnya salah tapi dalam penjelasannya benar, akan diberikan nilai tertentu berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan oleh peserta. Maksimal 100 poin. Jika terdapat kesalahan dalam pengerjaan, sesuai dengan kesalahan itu akan maksimal mendapatkan nilai pengurangan. Jadi, satu soal bonus tidak wajib dikerjakan. Saya ulangi lagi, satu soal bonus tidak wajib dikerjakan. Jika benar, akan mendapatkan poin maksimal 100 dan akan mendapatkan nilai minus 150 jika jawaban itu salah atau tidak tepat. Bentuk soalnya nanti terdiri dari pilihan ganda, isian singkat, dan esai panjang. Waktu pengerjaan soal adalah 90 menit atau 1 jam 30 menit. Poin soal benar berdasarkan soal akan ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan soal peserta. Adapun soal menggunakan 50% bahasa Inggris dan 50% bahasa Indonesia. Selanjutnya, KKM, Olimpiade. Untuk KKM, peserta mendapatkan minimum 270/700 untuk bidang matematika SMA. Lalu untuk biologi, KKM-nya adalah 300 dari total nilai 800. SMA mendapatkan KKM 400 dari 800 poin maksimal. Untuk kedokteran, KKM-nya adalah 280 dari total nilai 810.
Untuk astronomi SMA, KKM-nya adalah 375 dari total nilai 800. Matematika SMP adalah 300 dari nilai maksimal 700. Untuk bidang IPA SMP, KKM-nya adalah 250 dari nilai maksimum 700. Yang terakhir, bahasa Inggris SMP, KKM-nya adalah 306 dari nilai maksimum 650. Bagi peserta yang melebihi KKM akan mendapatkan honorable medal dan predikat honorable partisipan di sertifikat. Selanjutnya, mekanisme penilaian dan pengerjaan, di mana sudah disebutkan sebelumnya, waktu pengerjaan akan dilakukan 90 menit atau 1 jam 30 menit, dan peserta dapat mengerjakan soal secara acak, di mana peserta bisa kembali pada soal sebelumnya atau loncat pada soal selanjutnya tanpa harus mengisi terlebih dahulu. Olimpiade nanti akan dilaksanakan secara serentak sesuai sesi yang sudah ditetapkan pada slide sebelumnya. Dan akan dilaksanakan secara online melalui website www.olimpiadekita.com. Adapun penilaian soal yang akan diberikan adalah jawaban benar mendapatkan poin sesuai tingkat kesulitan soal antara 4 sampai 25 poin. Saya ulangi, poin benar didapatkan sesuai dengan tingkat kesulitan soal antara 4 sampai 25 poin. Untuk jawaban salah akan mendapatkan poin 0 atau tidak ada pengurangan nilai sama sekali. Kami sampaikan bahwa jawaban salah tidak akan mendapatkan nilai minus. Jadi, salah adalah 0. Peserta bisa mengisi semua soal karena jawaban salah itu akan mendapatkan poin 0, tidak ada pengurangan sama sekali. Untuk jawaban kosong akan mendapatkan poin 0. Terkecuali soal bonus, peserta akan mendapatkan poin 100 jika benar, dan jika salah akan mendapatkan pengurangan 150 maksimal. Untuk kecurangan akan diberlakukan pengurangan nilai. Paling ringan adalah 150 dan paling berat akan didiskualifikasi dari kegiatan Asienso 2021. Berikut akan saya sampaikan tentang panduan penggunaan aplikasi. Besok, portal akan dibuka pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, di mana peserta bisa klik tombol login portal Olimpiade untuk masuk ke dalam portal. Selanjutnya, peserta dapat mengisikan email dan password yang sudah ada di informasi validasi akun peserta dan klik login aplikasi. Setelah itu, peserta akan ditampilkan pada halaman pengerjaan. Silahkan dicek di event saya. Nanti akan diklik kerjakan untuk mengerjakan Olimpiade. Saat pengerjaan, peserta akan ditampilkan halaman pengerjaan soal. Jadi mohon diperhatikan secara seksama di sini. Di bagian kiri itu akan menampilkan soalnya, lalu di bagian
kanan atas itu adalah kartu peserta. Bagian bawah ada daftar. Untuk keterangannya sendiri, merah adalah soal yang terdiskualifikasi. Terdiskualifikasi ini adalah soal yang di mana peserta melakukan perpindahan tab, keluar halaman page peserta, pengerjaan soal, lain-lain yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Nanti jika terdeteksi oleh sistem, maka akan otomatis jadi merah, otomatis tidak bisa dikerjakan kembali soal tersebut, dan akan mendapatkan poin minus. Lalu untuk soal yang berwarna hijau, itu adalah soal yang terjawab. Artinya soal tersebut sudah dijawab oleh peserta. Untuk berwarna putih, berarti soal tersebut. Untuk yang berwarna hitam, soal tersebut sedang dikerjakan oleh peserta. Untuk melanjutkan ke soal berikutnya, atau kembali ke soal sebelumnya, peserta bisa di daftar soal tersebut bisa klik nomornya. Ingin ke nomor soal berapa, atau ingin ke nomor soal sebelumnya, atau selanjutnya, itu bisa klik di nomor soal tersebut. Untuk melakukan finalisasi, peserta wajib klik selesaikan ujian. Jadi saat peserta sudah klik selesaikan ujian, maka jawabannya akan tersubmit ke panitia dan akan direview-nya. Review ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 atau 2 kali 24 jam, dan kemudian akan otomatis ditampilkan peringkatnya. Jika review dari panitia itu sudah selesai, maka nanti pemeringkatan akan ditampilkan pada website www.olimpiadekita.com. Jadi nanti review akan berlangsung 1-2 kali 24 jam sesuai dengan banyaknya peserta di masing-masing bidang tersebut. Selanjutnya, untuk soal esai, khusus soal esai, itu jangan lupa klik simpan jawaban. Jadi khusus soal esai, jangan lupa untuk klik simpan jawaban. Selanjutnya nanti jika review panitia sudah selesai, maka update nilai akan tampil di total nilai yang ada di dashboard peserta. Perlu diketahui, total nilai itu nanti akan terus diupdate berdasarkan hasil review panitia. Baik review jawaban esai teman-teman, nanti akan direview oleh panitia benar salahnya, nanti poinnya dapat berapa akan direview kembali oleh panitia. Jadi nanti nilainya akan terupdate secara real time, dan nanti hasil finalnya akan diumumkan melalui website www.olimpiadekita.com. Baik, ke tahapan selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang panduan kondisi darurat, HOT FAQ, di mana banyak peserta kepada panitia, di mana ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi mohon disimak kembali bahwa terdapat kondisi yang pertama, bagaimana jika saat pengerjaan tiba-tiba internet saya mati, atau terjadi pemadaman listrik, atau laptop mati, atau kondisi darurat lainnya, maka silahkan close browser. Jika tidak tahu close browser itu apa, teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ada tanda silang. Itu silakan diklik close browser dan segera hubungi panitia sesuai jenjangnya masing-masing. Untuk apa? Untuk disetting ulang poinnya. Karena jika close browser
mungkin nanti ada pengurangan nilai. Jadi nanti jika peserta menghubungi panitia, maka akan dicek kejadian sebenarnya dan akan disetting ulang. Dan akan diberikan panduan selanjutnya apa yang harus dilakukan dari call center. Call centernya 0857 9195 7522 dengan Kak Ubaid. Lalu untuk SMA 0857 9195 7592 untuk SMA dengan Kak Dani. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika saya menil yang salah ketik atau tidak lengkap? Bagi peserta saya sampaikan kembali, silahkan tidak dijawab atau dikosongi saja. Jadi tidak perlu panik, silahkan tidak dijawab atau dikosongi saja. Jika ingin melaporkan, mohon tidak melakukan foto soal, merekam, atau screenshot. Ini sudah terjadi di beberapa event kami sebelumnya. Dengan yang tidak sengaja, itu akan terjadi pengurangan poin secara otomatis. Jadi mohon tidak difoto, direkam, atau di-screenshot. Lalu bagaimana jika ingin melaporkan? Silakan dicatat kata kuncinya dari soal tersebut. Misalkan di biologi, itu nanti tentang mitokondria, misalkan. Jadi silakan diingat-ingat kata kuncinya. Apa itu mitokondria? Misalkan kata kuncinya itu, silakan diingat-ingat atau dicatat, nanti silakan disampaikan kepada call center setelah pengerjaan selesai. Mengapa harus disampaikan kata kuncinya? Karena setiap peserta akan ditampilkan soal yang berbeda-beda. Bahkan soal tersebut akan diacak. Artinya panitia tidak mengetahui soal yang salah itu melalui nomor soal ataupun melalui urutan soal yang tampil di teman-teman. Panitia tidak akan mengetahui. Jadi mohon disampaikan berdasarkan kata kuncinya saja. Selanjutnya, apakah boleh menggunakan HP atau smartphone? Boleh. Tapi mohon diingat, untuk pengguna HP atau smartphone, mohon menggunakan Chrome atau Safari. Dan nonaktifkan semua bentuk notifikasi. Artinya, kami ingatkan kepada peserta, jika mau mengerjakan Olimpiade, pastikan tidak ada orang yang akan menelpon. Dan jika ada chat WA, silahkan pop-up notifikasi itu dimatikan terlebih dahulu. Bagaimana cara mematikannya? Silakan browsing di Google banyak, dan setiap device itu berbeda-beda. Lalu ada pertanyaan, kenapa waktu di timer saya terkadang saat pindah soal atau pada kondisi lainnya? Perlu kami tekankan kepada seluruh peserta bahwa jaringan internet yang stabil akan berpengaruh pada timer peserta. Kondisi ini akan terjadi saat jaringan peserta itu melemah atau tidak stabil. Artinya mengalami delay atau keterlambatan waktu dari server TBT dengan waktu yang digunakan di device peserta. Delay ini akibatnya adalah diakibatkan dari jaringan internet peserta, yang mungkin di saat pengerjaan itu akan terjadi ketidakstabilan atau gangguan, jadi nanti akan terjadi delay. Nah, setelah jaringan itu normal, maka server akan melakukan penyesuaian otomatis dengan sisa waktu normal peserta yang ada di server. Jadi seperti itu.
Lalu kondisi lainnya, saat di-reload itu akan terjadi pengurangan waktu. Oleh karena itu, kami sarankan tidak melakukan reload panitia. Jadi, mohon diperhatikan, jika besok terjadi delay waktu, maka server akan melakukan penyesuaian otomatis terhadap sisa waktu normal peserta. Untuk yang terakhir, call center peserta akan bisa disampaikan melalui call center SMP 0857 9957522 dan SMA 0857 91957592. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan untuk pertanyaan silahkan disampaikan nanti melalui forum ini. Jadi mohon disampaikan secara tertib dan kami akan menjawab pertanyaan yang memang belum disampaikan pada forum hari ini. Untuk file presentasi pada hari ini akan dikirim pada grup koordinasi dan hasil record pada hari ini akan ditampilkan di YouTube Olimpiade kita, dan nanti link akan di-share pada grup koordinasi masing-masing. Jadi, kami mohon untuk seluruh peserta update informasi di grup koordinasi. Jangan sampai ketinggalan info oleh panitia masing-masing. Terima kasih dari saya, mohon disampaikan pertanyaan secara tertib, nanti akan dipandu oleh host kami. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Sandi atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, jika ada peserta yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom chat atau langsung on mic saja. Terima kasih. Nanya. Izin nanya, Kak. Dari Ihsan. Kak, boleh. Kak, boleh tanya enggak? Untuk pengerjaannya kapan? Untuk mapel astronomi? Kak, tanya dong. Kak, nanya. Kak, tanya sementara ada jadwal yang beda. Kedokteran kapan, Kak? Aduh, kalau mau tanya itu satu-satu, jangan bentrokan. Untuk seluruh panitia, mohon untuk seluruh peserta disampaikan pertanyaan satu persatu. Panitia tidak akan menjawab jika ada pertanyaan yang disampaikan secara berbarengan. Jadi mohon satu persatu. Dan pertanyaan yang sudah ada pada penjelasan sebelumnya tidak akan dijawab oleh panitia. Lihat di file presentasi di grup. Jadi mohon jika ada pertanyaan yang belum jelas silakan ditanyakan secara gantian. Kalau ikut 2 lomba sekaligus dalam waktu yang sama. Baik, untuk peserta yang mengikuti 2 bidang atau 3 bidang pada satu sesi yang sama, bisa mengerjakan secara bergantian. Nanti panitia akan mendata siapa saja yang mengikuti bidang pada sesi yang sama. Nanti silakan dikerjakan bebas, ingin mengerjakan misalkan biologi dengan astronomi. Nah, nanti
peserta bisa mengerjakan biologi terdahulu atau astronomi dahulu, bisa dikerjakan. Nanti setelahnya bisa dijeda 10 atau berapa menit, silakan dikerjakan. Nanti panitia akan memantau. Jadi bisa dikerjakan secara bergantian. Halo Kak, Saya mau tanya. saya mau tanya Kak, untuk proses pengajaran matematika Kak, kalau misalnya dalam esai, untuk esainya itu apakah dikerjakannya itu secara jawaban saja Kak, atau memakai cara ya? Baik, untuk esai, untuk seluruh soal atau seluruh bidang, tidak hanya matematika saja, baik astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya, nanti ada keterangan di soal. Keterangannya adalah peserta bisa mengisikan jawabannya atau hasil akhirnya saja, atau dengan uraian. Artinya, jadi teman-teman saat membaca soal nanti mohon diperhatikan, ada perintahnya masing-masing. Jika perintahnya isikan hasilnya saya ulangi lagi, jadi nanti ada keterangan di soalnya, diisikan hasilnya saja atau dengan penjelasan. Kalau ada keterangan diisikan hasilnya saja, jadi penjelasannya tidak perlu dituliskan. Jadi Kakak, izin tanya Kak, kalau misalnya kami yang terkait di CT ini kan sedang terkena bencana. Besok waktu pengerjaan itu dan segala yang tercantum di panduan, apakah kami wajib mengikuti atau tidak? Soalnya banyak kekurangan untuk kami, misalnya seperti jaringan yang terutama. Selain itu, untuk listrik lumayan susah. Kalau kami pakai genset, jadi bisanya pas malam nyalakan baru pakai IndiHome. Kalau nggak pakai genset dan nggak pakai IndiHome, nggak bisa, jaringan semua nggak dapat dan listrik susah. baik, untuk peserta yang berada di lokasi terdampak bencana, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, nanti sesinya bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana, dan panitia akan menghubungi panitia yang bertugas, nanti akan diatur dari segi pengawasan dan dari segi teknisnya seperti apa akan diatur oleh call center yang sudah disediakan. Kemudian akan mengerjakan pada pukul berapa dan bagaimana nanti akan dibantu oleh call center, seperti itu. Ya Kak, untuk yang mengambil 3 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran yang bersamaan, itu pengaturan waktunya gimana? Kan sesinya tersedia 2 jam, misalnya contohnya untuk bahasa Inggris SMP dan IPA SMP, itu waktunya kan berbarengan ya Pak, ya Kak ya, jam 10 sampai jam 12. Itu pengaturan waktunya gimana ya Kak ya? Baik. Apa dapat ekstra waktu? Baik, untuk teman yang mempunyai 2 atau 3 bidang atau lebih dari 1, itu nanti bisa mengerjakan secara berurutan. Perihal waktu nanti menyesuaikan waktu yang ada di CBT pengerjaan peserta masing-masing, di mana waktu tersebut akan dimulai dari peserta klik kerjakan. Itu nanti akan di start 1 jam 30 menit, tetap tidak ada pengurangan waktu. Jadi jika peserta yang mengikuti 2 bidang di satu sesi yang sama akan mengerjakan bidang pertama, nanti waktunya akan tampil 1 jam 30 menit, dan jika akan mengerjakan bidang yang kedua tetap 1 jam 30 menit. Jadi seperti itu. Oh gitu. Jadi mungkin ngerjakan bahasa Inggris dulu, kalau udah mau selesai baru IPA gitu ya?
Iya, Tetap waktunya tetap waktunya tetap. 1 jam. Nah, waktunya tetap 2 jam. Iya. Ya, Ya, makasih Kak. iya, sama-sama. Kak mau tanya, Saya mau tanya Kak, untuk matematika esai, kalau misalnya ada ditulis keterangan, itu jawabnya itu mesti diketik atau maksudnya bentuk jawabannya mesti dalam bentuk ketikan. Untuk kita tulis jawabannya di kertas itu difotoin. Dijawab. Untuk yang matematika atau pelajaran yang lain, untuk yang esai itu diketik, tidak kecuali untuk soal bonus. Untuk soal bonus nanti ada keterangannya, panduannya seperti apa nanti ada keterangannya di soal. Khusus untuk esai selain soal bonus itu nanti kalau diketik, sudah gak apa-apa ini. diketik soal penjelasan. Kak, saya mau tanya. Kak, saya mau tanya. Kak, Tanya Kak. cara bedain soal bonus sama enggak itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Untuk soal bonus nanti ada tulisannya. Ada tulisannya bahwa itu soal bonus atau tidak. Udah. Ayo. Interupsi Kak, izin bertanya. Untuk peserta yang tidak bertanya, mohon di silent dulu mic-nya, nanti sesuai dengan urutan supaya tidak mengganggu peserta yang sedang bertanya. Silakan. Yang interupsi tadi silakan disampaikan pertanyaannya, tidak kurang jelas. Interupsi Kak. Jadi untuk Mohon maaf agar tertib. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat saja. Jadi tidak bertabrakan antara peserta satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Baik, itu ada. Nah, baik, ini ada pertanyaan dari Ami. Selamat malam Kak, waktu itu jadwalnya hari Sabtu, tapi di TM ini jadwalnya menjadi hari Minggu. Sementara hari Minggu saya ada kompetisi lain Kak, alias waktunya bertabrakan. Bagaimana ya Kak? Baik, untuk peserta yang bertabrakan waktunya dengan kompetisi lain, itu silahkan hubungi call center ya. Silakan hubungi call center. Jadi nanti akan diatur, termasuk misalkan bertabrakan dengan kompetisi yang sudah ada, yang sudah diikuti sebelumnya, silakan menghubungi call center, nanti akan di-set waktunya. Jadi mohon dihubungi call centernya masing-masing ya. Kami akan memberikan kemudahan bagi peserta yang memang memiliki alasan. Jadi mohon tidak khawatir bagi peserta yang mendapatkan tabrakan waktu dengan kompetisi lain.
Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada yang bertanya apakah bidang biologi diizinkan pakai kalkulator. Untuk peserta yang menggunakan kalkulator itu kan non HP. Jadi kalkulator yang bukan dari HP itu nanti akan diizinkan. Bagi peserta kompetisi tertentu nanti akan disampaikan pada waktu pengarahan. Bolehkan adalah kalkulator non HP. Tidak semua bidang ya, jadi nanti ada bidang tertentu. Untuk poin yang sama, nanti peserta dengan poin yang sama akan diurutkan berdasarkan tingkat soal yang susah, mudah, dan sebagainya. Tidak akan diurutkan berdasarkan soal yang misalkan peserta menjawab soal yang susah itu lebih banyak, maka akan mendapatkan peringkat yang lebih di atasnya. Seperti itu. Untuk pengerjaan hitungan-hitungan nanti bisa menyediakan kertas HVS kosongan, itu nanti bisa disiapkan antara 10 lembar. Jadi bisa dipersiapkan dengan kertas HVS ya. Dilarang menggunakan buku. Untuk esai yang berbahasa Inggris, jika jawabannya berupa kata, maka jawabannya bahasa Inggris juga. Jadi menyesuaikan dengan soalnya. Jadi untuk soal hitungan, boleh melakukan coret-coret di kertas menggunakan HVS A4. Dilarang menggunakan buku ya. Bagi peserta yang mengalami tabrakan di sesi tersebut, silakan menghubungi call center pada sesi berapa. Jadi mohon diperhatikan. Jadi bagi peserta yang mengalami tabrakan pada jadwal tersebut, silakan menghubungi panitia yang bertugas. Untuk nilai nanti akan tampil di seluruh peserta di masing-masing dashboard ya. Jadi nilai nanti setelah direview oleh panitia akan otomatis bisa tampil di dashboard masing-masing peserta. Untuk pemeringkatan nanti akan ditampilkan di website.
Baik, saya jelaskan lagi bagi peserta yang mengalami bentrok, jadwal itu bisa melakukan pengerjaan nanti di hari itu, misalkan di luar sesi nanti menghubungi call center. Nanti peserta akan dihubungi akan disampaikan di call center, nanti akan di-list nama-namanya siapa yang pindah sesi, seperti itu. Jadi mohon diperhatikan lagi karena banyak pertanyaan mengenai sesi, silakan hubungi call center, nanti sesinya akan disesuaikan. Jadi seperti itu. Untuk soal esai, mohon diperhatikan kembali ya, esai. Soal esai yang bukan soal bonus, itu nanti hanya menuliskan hasilnya saja. Jadi, soal esai nanti akan dijawab dengan hasilnya saja, tanpa penjelasan. Jadi, seperti itu. Khusus untuk soal bonus, nanti baru menggunakan penjelasan. Jadi seperti itu. Jadi kebanyakan pertanyaan adalah mengenai perubahan sesi tadi. Jika ada bentrokan, silakan hubungi call center. Itu sudah saya jawab ya. Jika ada soal matematika dan sebagainya, membutuhkan oret-oretan, silakan menyediakan kertas HVSA 4 untuk pengerjaan, untuk oret-oretan. Lalu yang selanjutnya, perihal pengawasan. Jadi perihal pengawasan itu nanti peserta akan otomatis direkam baik secara audio maupun video. Jadi besok tidak menggunakan Zoom atau Gmeet. Jadi nanti sudah otomatis direkam. Lalu bagaimana jika kameranya ditutupi, nanti akan dideteksi itu kameranya tertutup atau tidak. Karena secara device akan terdeteksi itu kameranya ditutupi nanti atau dinonaktifkan, nanti akan terdeteksi. Jika kamera itu ditutupi atau dinonaktifkan secara sengaja, maka akan terdapat pengurangan nilai. Jadi seperti itu. Bagi peserta yang menggunakan PC, nanti berarti yang berfungsi adalah perekaman secara audio dan perekaman secara traffic-nya. Traffic ini bisa pergerakan IP. Jadi IP-nya peserta jika ada yang melakukan spam, nanti akan langsung diblok otomatis dan akan dilakukan diskualifikasi otomatis. Jadi seperti itu. Bagi peserta yang sengaja melakukan spamming besok di saat pengerjaan, maka akan otomatis terdiskualifikasi. Seperti itu. Lalu kami ingatkan lagi kepada peserta saat menghubungi call center jika terjadi permasalahan, harap
bersabar untuk dibalas sesuai dengan urutan. Nanti akan diurutkan dari yang paling bawah. Jadi jangan sampai melakukan spamming. Lalu jika ada tanya bagaimana dengan waktunya, kan waktunya terus berjalan, nanti dalam kondisi darurat, itu sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, jika kondisi darurat silakan di-close. Ya, mohon diperhatikan, jika kondisi darurat silakan di-close saat menghubungi panitia. Jadi waktunya tidak berjalan. Jadi silahkan di-close. Nanti call center akan memberikan panduan selanjutnya. Jadi mohon diperhatikan ya, saat terjadi kondisi darurat, silahkan di center. Dan call center akan membalas dari bawah. Jangan sampai spam, kalau spam nanti chat teman-teman akan kembali ke atas dan semakin lama untuk responnya. Seperti itu. Baik, saya rasa sebagian besar pertanyaan pada chat dan pertanyaan sudah disampaikan tadi, mayoritas sama, dan sudah terwakili dengan beberapa jawaban yang sudah saya sampaikan. Jadi mungkin technical meeting pada dicukupkan, dan terima kasih dari saya sebagai penyampai materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun salah penyampaian yang kurang jelas, dan nanti peserta bisa cek materi pada hari ini melalui file yang dikirimkan di grup koordinasi, dan atau nanti peserta bisa melihat rekaman atau hasil record technical meeting hari ini melalui YouTube olimpiadekita.com. Dan ada satu lagi yang saya sampaikan bagi peserta, itu nanti hanya bisa mengerjakan di 2 hari ini, artinya di Sabtu dan Minggu saja. Jika ingin pergantian waktu, kami hanya menyediakan waktu di Sabtu dan Minggu sampai malam hari. Nanti waktunya akan ditentukan oleh call center. Nanti teman-teman bisa mengerjakan jam berapa dan seperti apa, nanti akan dicek dari call center-nya. Jadi data nama pesertanya siapa yang pindah sesi akan dicatat dan akan diawasi secara intens. Seperti itu.